Dia TPPU kan itu bukan pemain judol, dia bukan judol, dia bukan bandar judol. Kenapa begitu? Izin Pak Bandar, saya bener loh prihatin banget. Biasanya kan bandar itu selalu kaya raya dan menang ya. Iya. Kok Bapak sekali ini jebol? Sejak saya masuk di Gerindra 2008, saya menjabat wakil sekjen. Di situ saya mulai berubah saya. Kalau enggak bang, saya sampai sekarang kan petakilan. Pemirsa Cumi-Cumi.com, hari ini saya kedatangan tamu Mbak Tessa Mariska. Iya. Ini jauh loh dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kan? Iya, tadi dari Pengadilan Pendukung Jakarta Selatan. fanatik Nikita Mirzani. Selalu Dari datang. naluri keibuan saya. Oke, coba cerita tadi ada apa di pengadilan? Saya gini, saya mendukung Nikita Mirzani karena saya merasa saya bersalah. 6 tahun kami bermusuhan. 6 tahun kami bermusuhan, saya pikir pas lagi ada masalah begini, saya pikir naluri keibuan saya itu timbul karena saya juga pernah merasakan jadi single parent. Sewaktu suami pertama saya meninggal, saya single parent, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan itu sekarang yang saya lihat. Ditambah lagi mana anak-anaknya Niki kan belum pada bisa mencari nafkah. Ditambah lagi saya mau tahu kenapa artis bisa kena TPPU sama pasal 368, 369 pemerasan. Maksud saya mau tahu, kan artis itu rentan dengan endorse, rentan dengan terima duit. Nah ini kan hanya masalah sebenarnya masalah sepele. Ada yang mengaku di endorse, ada yang mengaku nggak mengendorse. Jadi saya, jika ini artis kena, dipidanakan karena sekarang masih terdakwa. Terdakwa itu kan belum tentu juga pasti dipidanakan. Tinggal nanti lihat keputusan hakim. Nah, jika dipidanakan itu Nikita Mirzani kena dengan pasal TPPU, dengan pasal pemerasan, itu baru sekali, selama setahu saya baru sekali kejadian di dalam dunia artis, Bang. Jadi saya prihatin. Saya sebagai tahun 94 sudah bermain dengan Nika Ardila, dengan Krisdayanti, dengan Sarah Sechan. Saya bermain di satu sinetron. Waktu itu judulnya None. Cuman saya tidak lanjut karena saya dipanggil orang tua saya pulang. 94 saya sudah bermain di lingkungan diva-diva sekarang. Dan saya dipanggil pulang waktu itu kita syuting sinetron stripping. Saya dipanggil pulang untuk melanjutkan sekolah saya. Karena saya orang kampung, mama saya taunya pendidikan. Saya tidak dikasih melanjutkan sinetron, saya dipanggil pulang. Saya dipanggil pulang lama sampai saya lulus kuliah, sampai saya merit tahun 2001 baru saya muncul lagi di Jakarta. Siap. Nah, tadi ada apa di pengadilan? Nah, tadi di pengadilan satu mengharu biru banget. Karena di saat itu Niki adalah memang lagi gak enak badan. Terus ada surat rujukan dari Rutan bahwa Niki mungkin dirawat pokoknya harus ke rumah sakit karena tensinya rendah. Dan di saat itu datang tiba-tiba Ananda Arkana yang paling kecil itu datang lagi habis infus datang ke pengadilan. Datang pengadilan mau ketemu sama ibunya. Situ yang aku pikir mendramatisir, membuat kita nangis, sedih gitu. Di saat ibunya jadi terdakwa, anaknya datang digendong sama mbaknya yang bekas infus gitu. Dari situ Niki memeluk anaknya, dan saat dipeluk anaknya ya namanya terdakwa ya, dikelilingi nama JPU gitu. Jadi JPU itu harusnya, ini kalau menurut saya karena saya seorang ibu, harusnya biarinlah ibu sama anak tuh kasihlah kesempatan 5 menit sendirian. Toh nggak bisa lari juga, toh nggak bisa ngapain juga, tapi dikelilingi nama JPU gitu. Jadi mau ngomong apapun pribadi kan mungkin agak sedikit sungkan gitu. Itu menurut saya. Jadi itu yang agak mengharu biru. Terus mungkin 5 bulan kan tidak ketemu anak, karena anak kan tidak mungkin datang ke rutan. Nah jadi di saat di situ kan tempat masih asik-asik lah. Nah di saat lagi bersidang terus anak diantarin sama mbaknya, diantarin masuk, duduk di ruang di kursi penonton. Di situ ada Dr. Oki, tapi hakim larang karena kan nggak boleh buat anak-anak. Agak sedikit terjadi perselisihan juga tadi, ya kan anaknya kangen sama mamahnya, pengen lihat mamahnya, tapi hakim yang terhormat ngomong nggak bagus buat anak-anak, sehingga Niki pun ya udah meminta mbaknya membawa lagi keluar, yang betul sih. Nah terus pas di akhir tadi Niki meminta diputarkan rekaman. Rekaman itu Niki putar, yang kata Niki, menurut Niki adalah rekaman itu adalah bukti tambahan.
di mana katanya ada suara-suara yang di situ menurut Niki di situ adalah melihatkan mengkriminalisasi dirinya gitu di situ. Nah, Niki minta diputar, tapi kata Bapak Hakim kalau memang merasa dicurigakan silakan lapor gitu. Tapi kalau nanti mau diputar nanti ada saatnya diputar kata hakim. Jadi di situ ya agak sedikit gimana juga. Nah, terakhir pas Doktif juga pas bersaksi agak sedikit apa juga pas waktu udah menyangkut pertama kan tentang produk-produk. Begitu udah menyangkut soal uang-uang udah di stop sama hakim gitu. Nah, mungkin memang udah waktu jam 4. Ini udah waktu jam 4 kita stop. Niki mintanya dilanjut. Hakim ngomong kan dari awal kan katanya Niki dia sakit. Kata hakim kan kamu sakit. Kalau gitu jangan dilanjut, kata Niki lanjut aja. Karena udah tanggung kali ya. Tapi hakim gak bersedia. Akhirnya ditunda ke minggu depan. Nah, itulah terjadilah drama-drama lagi. Pemakaian baju lagi gitu-gitu lah sama JPU lagi gitu-gitu. Jadi enggak ini nih. Ini bener-bener aku bingung. Seorang Nikita Mirzani ini adalah seorang artis, seorang ibu dari 3 anak yang lagi bermasalah, bukan masalah teroris, bukan masalah kriminalisasi, bukan masalah narkoba bandar, bukan masalah judol, ya bukan masalah judol, bukan masalah apapun. Hanya masalah endorse, satu mengaku satu enggak. Penjagaannya ketat banget, pakaian seragam, berlapis. Sehingga pintu masuk aja pertama kita masuk udah ada lagi di briefing, lagi baris. Rame, enggak polwan, enggak lakinya, enggak polisinya, enggak polwannya, rame. Saya kaget, saya pikir ada pejabat kali yang mau sidang. Ya namanya sidang itu kan tempat umum. Oh, mungkin ada pejabat bersidang, rame tuh polisi. Saya pikir ada pejabat kali. Begitu saya masuk dan ini kan sidang terbuka ya, Bang. Sidang terbuka. Dan yang herannya saya di sidang terbuka ini, penonton pendukung Niki yang mau masuk itu dihalangin oleh brigade-brigade mereka. Mereka berlapis. Ada 5 lapis menghalangin pintu. Sehingga emak-emak yang datang dari daerah itu nggak bisa masuk. Tapi setengah dari tempatnya berlangsungnya sidang itu diisi oleh aparat berseragam. Sehingga emak-emak yang belakang terjadi ricuh juga. Emak-emak maju aparat langsung gini. Emak maju gini. Jadi seperti peperangan, seperti kita menyaksikan persidangan teroris. Tapi aku nanya gini kan, termasuk aku juga gak mau masuk tuh, Bang. Aku pikir ngapain aku masuk tuh, emak-emak di belakang banyak yang gak masuk. Yang Mbak Tessa kami tuh dari daerah, kami pengen lihat persidangan. Dan mereka gak bisa masuk, aku gak mau masuk, aku di luar sana. Aku pun berdiri di belakang polisi. Kita tuh dihalangin. Jadi jalannya persidangan itu dihalangin kayak pintu ditutup. Tapi ditutup oleh seragam, berlapis-lapis tuh. Secara yang ini emak-emak udah tua, udah segala macam gak bisa masuk. Karena katanya ruangannya sempit penuh. Lah gimana gak penuh, polisi aja penuh dengan brigade 5 gitu loh. Maksud aku bingung ada apa ini gitu loh. Toh misalnya pun Niki waktu kemarin itu minta itu merekam. Mungkin 1 orang dan buktinya diselesaikan oleh JPU sendirian bisa. Dibujuk sama JPU bisa. Emang biasalah namanya mungkin hatinya lagi gundah, hatinya lagi gimana, kangen sama anak, pengen pulang. Ya wajar lah 5 bulan ya. Wajar dia protes. Tapi dibujuk sama JPU tenang. Kenapa hari ini mendatangkan begitu banyak, kan kasihan. Aparat-aparat juga kan punya tugas di luar sana. Gitu loh. Punya tugas yang mulia di luar sana. Kenapa harus menjaga kayak gitu persidangan Niki begitu rame, semua pengunjung itu pada kaget. Karena yang bersidang situ kan bukan hanya Niki aja. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4 kan banyak yang bersidang. Sampai kaget ada apa aparat banyak berkeliaran. Saya kasihannya aparat ini mereka mempunyai tugas mulia di luar sana. Kalau di situ hanya mengawal emak-emak yang mau masuk diginiin, emak-emak masuk beginiin. Kalau terjadi apa-apa, mau masuk pintu tuh Bang ditutup. Jadi itu desak-desakan. Kalau ada yang sesak napas, ada satu keluar. Ada sesak napas terjadi misalnya korban jiwa, masalah lagi kan. Kenapa sih? Gitu aku. Jadi sampai sini aku capek banget, sumpah. Tapi capek, datang Bang. Terus ya? Aku datang. Karena aku pikir aku mau tahu seorang artis bisa kena pasal TPPU dan pasal pencucian uang dan pasal pemerasan. Kalau TPPU itu sebenarnya kena siapa aja sih? Kalau lihat prinsip undang-undangnya. Karena di situ adalah
uang yang dihasilkan dari kejahatan dan dipakai untuk kepentingan lain atau Betul. disamarkan atau apapun gitu. Betul. Jadi Itu kan TPPU kalau orang yang menitipkan, sudah biasa di artis Bang. Tapi ini kan pemerasan sama TPPU. iya, TPPU itu uang dari hasil kejahatan. Maka predikat crime-nya kan misalnya pemerasan. Iya. Ya kan, lalu dipakai untuk lain-lain. Nah itu, maka Kan itu baru kali ini Bang. ya berarti kasusnya emang baru kali ini yang terungkap Iya. gitu. Oh jadi artis berabang Oh banyak. semua orang, saya juga bisa. Kalau misalnya nanti tiba-tiba saya rampok bank, ya kan, itu udah kejahatannya. Lalu saya bagi ke kampung, bagi-bagi, itu pidana pencucian uang. Itu kan abang, aku bilang artis baru kali ini kena Bang. Ya kan saya juga belum pernah kena. Gitu. Jadi intinya Pak TPPU Dia kan itu, bukan pemain judol, dia bukan bandar judol. Kenapa begitu? Jadi, dia tuh cuman ada yang merasa enggak, makanya kan ada yang sekarang merasa, lagi diproses di pengadilan kan. Iya. Apakah nanti terbukti bahwa itu pemerasan atau tidak kan belum vonis. Belum. Ya, makanya ikutin aja prosesnya. Gitu. Itu yang pertama. Saya sih tidak berpihak ke siapa-siapa Iya, ya. saya tahu Abang Neto. Cuma yang kedua soal kehadiran anaknya. Kalau itu kehendak Niki, oke, saya hargai. Tapi kalau itu disuruh-suruh orang supaya bikin drama, itu saya kecam banget orang itu. Karena Niki itu saya kira dia sebagai ibu, coba lihat deh, dia itu tidak mau anaknya melihat dia itu dalam kondisi down. Betul, Terus apalagi sebagai terdakwa di persidangan itu, saya yakin Niki sendiri tidak mau. Betul. Jadi kalau ada orang yang membisikkan itu untuk membuat drama di persidangan, itu terkutuk orang itu. Karena saya yakin Nikita dengan karakter dia tidak mau anaknya datang. Kalau dia mau begitu kan, itu di rutan juga bisa dari awal. Atau paling tidak kalau memang benar-benar, saya kira dia bisa minta ruangan khusus kok. Saya kira ya, maksudnya hakim juga saya kira punya hati nurani. Hakim, jaksa itu semua orang tua yang punya anak gitu. Jadi kalau misalnya ajukan dulu sebelumnya lewat pengacaranya mungkin kan. Jadi kalau memang mereka itu biarkan itu jadi ruang pribadi mereka. Dia sama anaknya dikasih di ruangan khusus, mungkin di ruang tunggu atau di barangkali di ruang jaksa kalau memang itu diajukan. Gitu. Jadi saya bukannya tidak berempati, tidak, tapi kasihan anaknya. Kasihan juga Niki. Iya betul, tadi kita kan sampai dia tidak mau kan anak-anaknya tahu bahwa oh ibu. Iya. Selama ini kan dia cuma mau anak-anaknya tahu bahwa dia itu pejuang, bertarung, berjuang demi anak-anaknya, itu doang. Menurut abang ada yang nyuruh gitu? Ya ini kan seandainya, karena menurut gua juga nggak elok menghadirkan anak di ruang sidang apalagi di tengah kerumunan. Kan pasti anaknya bingung. Ini ibu saya diapain? Gitu loh. Ya, jadi kalau itu kehendak Niki, sebaiknya lewat lawyernya ajukan itu surat minta. Bisa ya Bang? Ya harusnya bisa, kan ada jeda sebelum sidang kan, daripada dia ngobrol di belakang nunggu, atau kan di ruang tunggu terdakwa itu mungkin ada yang orang nggak boleh masuk, mungkin ya. Maksudnya kalau disampaikan secara prosedural yang bagus begitu kan, itu bagus banget buat Niki. Dan itu momen pribadi kan, dia sama anaknya. Orang lain nggak perlu tahu, apalagi orang-orang yang dia di situ bukan keluarganya, cuma karena berempati sama dia kan. Kan kasihan dia juga secara psikologi, dia ada pengawalan seperti itu kan, kasihan anaknya masih nggak ngerti apa-apa, dikawal aparat seperti itu kan. Iya. Jadi bisa trauma dia nanti kan. Tadi aja aku sampai nangis. Makanya ya tadi saya bilang, kalau itu ide orang untuk kayak menarik empati, saya pikir orang itu terlalu naif sih melakukan itu. Kalau dia mau menyalurkan kerinduan Niki, ajukan aja secara misalnya minta bertemu. Saya kira hakim. Tadi mungkin spontan kali Bang. Mungkin spontan. Ananda keluar dari rumah sakit, namanya anak ya, pasti mau ami gitu kali. Ya namanya Mbak kan gak berpikir, oh yaudah ini Ami lagi sidang nih, kita datengin. Pas datangnya pas lagi berjalan persidangan, mungkin ya. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau sampai itu dibikin gitu, direncanakan untuk sesuatu, saya kira nggak elok sih.
Niatnya baik tapi saya kira efeknya nggak bagus. Itu soal penjagaan, mungkin juga kehadiran penggemar, bukan cuma penggemar Niki tentunya ya, atau pendukung Niki ya, Sahabat, teman. pendukungnya Reza juga mungkin dirasa mengganggu mungkin. Jadi dibutuhkan, kan hakim juga butuh konsentrasi ya kan. Kan persidangan itu setahu saya bukan kayak pertandingan bola yang harus disorak-sorakin. Di sana mah udah kayak pertandingan, bukan Nah, kayak itu pertandingan kan. bola lagi, udah kayak Taman Marga Satwa. Nah, bayangkan Teriak-teriak, Iya. wah, saya aja bang, didatengin sampai kantin saya lagi makan. Itu banyak kan video beredar di viral. Ada 5 segerombolan pakai kamera ngedatangin saya lagi makan, saya disorot begini lagi makan. Untung banyak teman-teman saya dan penjaga tukang kantin sampai ngusir loh. Ini teman usaha loh ya. Nyari saya dengan kamera handphone di depan saya gini. Untung saya masih apa sih saya masih gitu. Kalau saya misalnya hilap, saya bilang apa sayang, kenapa? Jadi video yang beredar itu kan udah membuktikan kan. Nah itu kan, jangan lupa Mbak, di pengadilan itu ada intel kejaksaan loh. Iya kan, mereka pasti sudah mencium jangan nanti bisa terjadi konflik. Ini makin panas kan gesekan antara kayak kemarin siapa saksinya Niki diteriak-teriakin sama laki, saya lupa namanya. Iya, saya juga gak kenal. Itu kan di situ kan kejaksaan tuh punya intel. Iyalah. Ya kan? Mungkin mereka ngelihat wah ini kayaknya eskalasi konfliknya udah makin panas nih. Siapa yang keluar dari saksi disorak-sorakin. Nah, makanya kan keluar dari saksi disorakin. Jadi kalau ada pihak keamanan itu mungkin itu prosedurnya mereka, ya kan. Tapi serem bang. Ya jadi serem karena jangan lupa hakim, jaksa juga mungkin selama ini ngerasa serem lihat pendukung Reza sama Niki kan. Wih serem juga ini pendukungnya. Ya mereka. Lah kita yang niat baik jadi bingung, waduh. Sampai mikir ya Allah, secapek itu. Karena apa? Nanti di sini orang teriak, sini di sini. Waduh. Bayangin Mbak yang sebagai pendukung aja pusing. Gimana hakim yang jaksa yang harus konsentrasi bacain, dengerin saksi, beri pertanyaan, ngatur alur ini kan lebih pusing lagi. Iya. Kita yang pendukung aja pusing, gimana mereka? Pusing pokoknya kalau habis sidang Niki langsung lemes. Menurut saya banyak juga persidangan seperti bukan hanya di kasus Niki ya, di kasus koruptor juga banyak pendukung. Kayaknya ini lebih parah dari koruptor deh bang. Iya karena karena ini emang saya sih nggak pernah ikut sidang, tapi setiap video itu saya lihat, ngeri juga ini pendukungnya sama-sama maaf ya sama-sama ganas. Nyulut sini nyulut. Ganas agresif. Jadi ya intel kejaksaan tuh pas sudah wah ini kalau kita biarkan bahaya. Apalagi kan mereka kalau intel kejaksaan itu pasti mereka tidak cuma mengawasi jalannya persidangan atau peristiwa yang ada di situ. Sosmed itu kan jelang persidangan tuh mereka bisa lihat. Bang, kan keributan itu ada di luar persidangan, ya. Begitu orang keluar sidang ribut, begitu mau istirahat ribut. Bukan di dalam ruangan persidangan. Tapi yang aku lihat penjagaan 5 dekade itu bukan 5 apa tuh? Itu di dalam ruangan persidangan, Bang. Tapi itu kan kali lalu. Hah? Itu kan kali lalu, sidang kali lalu kan. Apa tuh? Maksudnya ribut di luar itu kan yang sidang sebelumnya. Iya, sidang sebelumnya. Ya kan, sehingga di sekarang dijaga lah tuh sama 5. Jadi ruangan sidang itu penuh dengan aparat. Iya, kan mereka antisipasi. Ributnya nggak pernah di dalam, ributnya di luar. Ya, itu kan sebelumnya. Kan tadi saya bilang, jaksa itu punya intel yang mereka lihat gimana eskalasinya di sosmed nih. Wah, perangnya makin sengit. Ini kayaknya ntar ngumpul bahaya nih gitu. Mungkin. Ya kan kalau institusi resmi itu kan antisipasinya luar biasa. Saya mungkin besok nyanyi bawa inilah perdamaian. Ya. Tapi apapun itu ya sebagai warga negara yang baik ya kita ikutin prosesnya. Di situ udah ada jaksa, ada lawyernya Niki juga yang makin kesini strateginya makin jitu ya kan. Terus ada hakim yang memutuskan. Jangan sampai kayak kasus yang dulu yang naik di atas meja itu loh kan. Nggak bagus juga ya kan. Ya, jadi kita datang kalaupun mau nonton ya nonton aja. Nggak usah bawa dengan apa namanya sentimen kubu masing-masing gitu. Nah itu memang kita mau datang ya
kita mau tahu seperti apa sih. Iya, karena kan di saat ini kan seorang Nikita Mirzani itu dan Mail itu kan mencari keadilan gitu ya. Begitu juga pelapor kan mencari keadilan Ya, juga. Masa orang mencari keadilan diributin dengan mensreya-mensreya yang kayak gitu. Teriak-teriak kan udah ya, kayak di kebun binatang, udah kayak di Ragunan. betul. Maksud saya janganlah kayak gitu gitu loh. Kalau bisa ya adem-adem aja misalnya. Toh yang mereka mencari keadilan juga tidak pernah teriak-teriakan, Ya, biasa-biasa aja. Kenapa pendukungnya ini neriakin? Kayak kemarin itu kita seperti lihat ya, seperti teman-teman kita diteriakin Lucinta Luna, sampai keluar diteriakin Dokter Oki, teriakin kesian. ya, Dokter Oki kan juga punya anak, punya keluarga. Diteriakin dan neriakinnya tuh pinter. Apakah Anda begini? Apakah gini? Itu loh, maksud aku ya itu yang itulah. memancing fansnya Nikita Mirzani ngamuk gitu Nah, loh. ya itu kan berarti percikan-percikan itu udah dibaca sama Intel Jaksa. Oh bahaya ini. Gitu Mbak. Ujung-ujungnya Jadi kita kita pun yang dijepit-jepit. berpikiran agak bukannya ini ya. Maksudnya yang Enak banget sopa abang nih lah. oh iya. Bisa tidur lah. loh. Tapi Mbak kita Ya, tinggalkan oke. soal Niki, selamat Iya, untuk kedua pendukungnya datang nggak apa-apa, nonton itu wajar kan. Kita wajar. kalau punya teman saudara yang sedang bermasalah juga kan pasti kita mau kasih lah support gitu. Betul. Tapi ada isu yang lebih lucu loh Isu ini apa Mbak. tuh bang? Ini Iya, dari enak Jogja sih datangnya. Lagi rame sekarang Ah. tentang judi online. Oh, judul. Jadi di Jogja itu baru-baru ini ada 5 penjudi online, pelaku judi online yang ditangkap polisi. Oh, wajar. Ya kita senang dong. Iya. Ya daripada apa kan judi online sekarang efek apa namanya? Dampaknya luar biasa, banyak Luar biasa. rumah tangga yang cerai, Rumah ada tangga cerai, ya kan ada sampai yang KDRT. istri bunuh suaminya. Iya, gara-gara KDRT. judi. Terus Ya. nggak ngasih uang belanja ke Ya. istri sampai istrinya Anak ngamuk sekolah, gitu. uang sekolah Uang nggak sekolah dibayar kan. gak dibayar, anak nanti Ya. ngamuk. Ada nanti maaf ngomong, ada yang jadi begini. Kan banyak bang. Ya, Karena makanya kenapa pemerintah kan melarang judi ini. betul. Dilarang banget sama pemerintah kita. Terima kasih udah melarang. Karena sebenarnya bang gini, judi ini kalau jika dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai penghasilan lebih, yang tidak mengurangi kebutuhan rumah, tidak mengurangi semua kebutuhan rumah, mungkin dia iseng, boleh, nggak apa-apa lah, silahkan deh. Tapi kan rata-rata yang melakukan itu adalah rata-rata banyak yang berkekurangan dan dampaknya ke rumah. Sehingga banyak terjadi anak frustasi, anak nggak dibayar, anak istri marah-marah, suami pulang marah-marah karena kalah. Segala macam, sekarang dia ngumpet-ngumpet, tiba-tiba ada main aja ada judol gitu loh. Kalau misalnya judi ya bang, kita baru lahir pun bang, kita baru lahir, mama bapak kita itu udah menjudi bang. Anaknya laki perempuan. Laki perempuan. Ah, udah Taruhan judi tuh. yuk. Taruhan yuk laki perempuan. Itu judi-judi sayang-sayangan. Kan akar muasalnya dari situ kali bang. Taruhan yuk, anak kita laki apa perempuan. Nanti kalau perempuan apa dong ininya ini. Ntar kalau itu cantik apa enggak, mirip bapak apa ibu. Itu kan udah judi sebenarnya bang. Tapi itu judi yang seru-seruan. Tidak judi yang, kalau ini kan ada judi yang benar-benar berharap menggantungkan bahwa itu adalah penghasilan buat dia. Itu yang gak boleh kan. Dia main judi bukannya iseng, bukannya apa. Tapi berharap kalau gua menang, gua nanti begini-begini. Jadi uang rumahnya pun dibawakannya ke judi itu semua. Nah, itu kan gak boleh. Makanya pemerintah bilang, gak boleh. Karena ini udah arahnya udah begini nih. Bisa banyak perceraian, bisa banyak KDRT, bisa banyak anak-anak sekolah gak langsung sekolah lagi. Bisa banyak berubah, banyak-banyak juga. Karena kalau orang kalah judi bang, ujung-ujungnya minum. Karena dia pusing. Aku pernah lihat tuh di Genting. Seorang wanita gitu, wanita tua, separuh baya. Itu turun dari Genting itu jalan kaki bang, kalah judi. Itu kalau bukan karena dia stres apa tuh? Mereka bilang, oh iya ya makanya di Indonesia dilarang ya. Kesian gitu loh. Betul. Dia bawa koper bang, bawa koper main di Genting. Pulang, kopernya ditinggal, dia udah jalan dari kaki dari atas tuh udah jalan. Itu kan mengganggu pikirannya. Itu kenapa aku pikir keren banget sih Indonesia ini melarang judul itu. Dan sekarang kenapa bang masalahnya? Ada yang lucu sebenarnya. Secara tidak sengaja. Jadi ada 5 orang penjudi ditangkap. Mereka ditangkap itu atas laporan mereka mengakali bandar. Jadi ini yang lucu makanya. Yang jadi bandar rame. diakali nama penjudi. Diakali nama penjudi. Bukannya
bukannya penjudi diakalin sama bandar. Ya, diakalin balik sama mereka. Mungkin udah sering kali, terlalu sering kalah. Mereka mikir kan Bandar gimana. kasihan deh lo. Gimana caranya ngejebolin bandar ini. Karena selama ini mereka terus yang jebol kan. Oh. Nah, caranya Heeh. mereka pinter. Ini penjudi ulung sih kalau menurut saya sih. Karena Oh. dia belajar sistem. Jadi kan kok kita kalah terus begitu kali ya. Kenapa sih kita kalah terus? Heeh. Lalu mereka temukan caranya. Oh ternyata begini. Jadi konon di Heeh. dunia perjudian itu. Heeh. Di dunia perjudian itu Mbak. Kan kita yang nggak penjudi aja. Kan sering muncul tuh promo-promo. Dikasih cashback. Apa kayak Shopee gitulah. Shopee lagi. Ya Shopee lah. Ya, ada cashback gitu ya kan. Dan di judi online itu ada. Kalau kita mau ada aplikasi tertentu, promo nih lagi diskon, ada cashback gitu. Dan biasanya akun-akun baru itu dikasih menang konon katanya, dikasih menang sama bandar. Oh, jadi akun baru dikasih menang. Dikasih menang. Kalau gitu enak dong. Mereka manfaatkan celah itu. Jadi setiap hari mereka bikin akun baru. Akun Ini baru. bandarnya nggak profesional. Jadi mereka dapat bonus dan jebol terus lah bandar. Ya Allah, jadi setiap hari dia bikin akun baru Ya kan, menang kalau dapet. setiap hari dia bikin 100 akun baru, Iya. ya kan menang semuanya, Menang lah. jebol Bangkrut bandar. bandarnya. Nah, bandar yang nggak tahu, karena kan ngisi itu nggak pakai KTP kan? Oh. Iya dong, Kok tahu bikin ya, akun, Bang? iya nggak sih? Iya. Kok dia? Iya, iya. Pakai KTP itu. Oh, nomor bikin rekening itu. aja? Iya, nggak ini. Dan nomor rekening kan orang bisa bikin, Iya. iya kan? Oh. Sekarang semua serba dipermudah. Seperti Betul. judi yang dipermudah juga sekarang lewat Betul. digital kan. Nah, jebol lah bandar ini. Lalu Bentar. Saya kasihan loh bandar ini. Kok Lu bisa di prihatin. Biasa Maaf, ngakak. izin Pak Bandar. Saya bener loh prihatin loh. Prihatin banget. Biasanya Iya. kan bandar itu selalu kaya raya dan menang ya. Iya. Kok Bapak sekali ini jebol? Jebol, bangkrut bandar ya kali ya. Kok Nah, bangkrut? Masya Allah. yang lucunya Nah, tiba-tiba mereka ditangkap polisi. yang 5 ini? Iya, Ah, yang penjudi lihai tadi itu Iya. ditangkap polisi. Kenapa? Ya karena mereka merugikan bandar. Dianggap apa? Ya ada yang nah Kok pertanyaan merugikan bandar ditangkap polisi? Ya terserah dia lah, kan dia untung. Namanya juga main judi. ya itu Bisa itu kan untung. pemikiran kita. Terus kalau dia kalah, jangan ditangkap polisi. Gimana sih, Pak? Karena bandalnya nggak ngadu kali. Nah, itu yang jadi pertanyaan orang, Mbak. Oh. Kalau mereka ditangkap, lalu yang ngelapor siapa? Yang dirugikan lah. Nah, dalam urusan lapor-melapor tuh kan yang melapor pasti yang merugikan. Kan? Iya, yang dirugikan. Yang dirugikan siapa? Bandar. Oh, bandar jangan ngapor ya. Ya bisa. Gue nggak tahu loh. Ya, Ini kalau- kan Kalau logika logikanya mama begitu. gue, mama. Gue kalau dirugikan orang, gue lapor tuh orang. Iya. Terus kalau gue dirugikan orang, masa yang ngelapor Bang Vincent? Kan nggak Nah, mungkin. iya. Terus gue dirugikan orang yang ngelapor dia, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti gue dong ngelapor Nah, apa kalau bandar. ikut logika itu kan berarti yang lapor bandar dong. Kalau logika gue, Iya. Pak, ada yang ada yang ini, ngerugin saya. ada 5 penjudi nih. Apa namanya? Sistem saya dijebol. Lah, situ siapa? Lah, saya bandar, Bandar. Pak. Lah bandar kan bisa ditangkap juga. Di gimana sih ini bandar Nah, itu menyerahkan diri? Gitu. Bandar melapor, terus polisi langsung, Iya. lalu nggak usah susah lagi nangkap dia, Iya. udah menyerahkan diri dia, Iya. Bang. Karena kalau mau berantas judi kan sama kayak berantas narkoba. Iya. Yang Harus dari dikejar kan akarnya. bandarnya. Betul. Iya kan? Karena kalau nggak ada bandar kan misalnya narkoba, nggak mungkin ada Hmm. narkoba. Iya. Dicari kan bandar yang paling berat, Iya. hukumannya bandar. Betul. Nah ini penjudinya nggak dihukum berat. Yang dihukum berat si bandar yang ngadu. Iya. Karena dia yang menyediakan fasilitas nih. Iya, betul. Nah dia ngapain ngadu, menyerahkan diri dia. Nah, itu 5 penjudi itu udah jadi tersangka. Tapi ringan Bang. Ya, tapi Yang kan ini bedanya lebih harusnya kan yang lapor tuh dicek dong. apa dia emosi kali Lu Bang, nggak ngelapor mikir. apa urusannya? Gitu. Saya yang dirugikan. Oh, berarti kamu bandarnya. Dah, sekalian masuk penjara gitu. Lebih berat lagi dia lu karena lu bedanya. Iya, karena dia beda ya kan. Kamu siapa? Saya bandar ya, Pak. Saya yang dirugikan. Ya, Betul. ini kita berandai-andai ya. Tapi gitu loh Bang. Itu maka aku bilang namanya judul ini dari segi apapun itu selalu merugikan.
Ya. Ya. Kalau misalnya yang main kalah, dia yang rugi. Ini sekarang bandar yang kalah, dia yang rugi. Nah sekarang dari segi apapun, kenapa makanya kita ini tegas-tegas banget ngelarang judol itu. Ya. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang ini pasti ada yang dirugikan. Betul. Tidak ada semuanya untung. Makanya kalau dirugikan efeknya banyak banget. Makanya tuh aku salut banget, salut. Aku melihat pemerintah kita ini benar-benar tegas untuk melarang judol. Apapun judol-judol kalau kedengaran langsung diberantas, Ya. dihajar. Aku seneng gitu loh. Kayak punya pemimpin, punya sekarang ini kita ini di pemerintahan ini kita pun kayak aku emak-emak. Aku merasa tenang. Suamiku nggak mungkin main judol. Hukumannya ngeri. Ketahuan habis. Jadi aku senang banget. Itu menyelamatkan juga untuk periuk nasi ibu-ibu rumah tangga sih Bang. Betul. Gitu loh. Di salah satu tempat itu malah emak-emak yang razia tempat judi. Mereka gerebek tempat judinya. Itu pasti lakinya nggak iya, pulang-pulang. karena selama ini kok biasanya kita makan daging kok jadi makan ikan asin mungkin kali ya. Kemana ini duitnya? Dicari sama mereka. Oh di sini duitnya dibuang katanya. Digerebek lah itu tempat perjudian itu. Nah kalau tempat perjudian bisa digerebek Bang. Misalnya tempat perjudian Sabung Ayam ada tempatnya. Tempat perjudian misalnya dulu main apa tuh gitu ada tempatnya. Alat-alatnya mahal ya kan. Sekarang ini kan dia sistemnya ini udah sistem online. Ya. Siapa yang punya handphone lu bisa main. Ya, lu bisa main di kamar mandi, di dapur, pura-pura lu di ruang kerja lu, pura-pura lu di mana, pura-pura lu nonton TV, lu bisa main. Ini jauh-jauh lebih ini Bang, lebih agak-agak susah untuk berantasnya. Kalau misalnya dulu suaminya main sabung ayam, main judi kan, atau main kartu domino, main judi, dilapor bu, di sana bu, di pos ronda misalnya di mana main judi, datangin aja tempatnya, bubarkan sekalian ibunya. Tapi kalau namanya online, bagaimana Bang? Apalagi terkunci. Apalagi di kamar mandi dia udah 2 jam. Nggak taunya dia judi online. Tiba-tiba kalau udah puyeng aja dia udah keluar. Itu yang dikira kurang darah. Kurang darah kan. Ternyata duitnya Nggak berkurang. taunya udah berkurang. Nah inilah Bang jauh lebih bahaya. Dan jauh juga fasilitasnya bisa lebih mudah didapat. Nggak kayak dulu kita harus menyediakan fasilitas. Kalau sekarang tanpa menyediakan fasilitas mudah didapat. Ini agak-agak jauh. Makanya pemerintah kita super ekstra kayaknya nih memberantas judi online nih. Ya kita serahkan aja lah, mereka jauh lebih pintar lah daripada kita. Karena jauh lebih bahaya, jauh lebih kesempatannya pun jauh lebih banyak mereka bermain judol ini. Bisa aja dia pura-pura nanti tanpa batas. Itulah Bang. Kembali ke Jogja. Ya pihak kepolisian sih sudah meralat bahwa yang melapor itu bukan bandar. Alhamdulillah. Tapi masyarakat. Ya kan, ya cuma kan masyarakat. Ya cuma kan jadi pertanyaan lagi. Masyarakat bisa tahu ya? Ya. Gak masuk dia akal sama gue. Masyarakat kecuali kalau dia lagi sabung ayam di sana dia kalah, masyarakat lapor Pak ada judi Pak sana Pak, mungkin. Lah ini kan dia judi online. Kok masyarakat bisa tahu? Yang tahu pasti bandar ya. Yang tahu kan bandar karena dia yang kalah. Dari mana masyarakat tahu? Terus penting banget gitu masyarakat ngintip gitu. Gak masuk di akal gue. Kita positif aja berpikir. Mungkin masyarakat lihat, mereka ini kan kalah terus. Kok tiba-tiba banyak duitnya dari gitu. mana taunya masyarakat Bang? Tapi gak apa deh gue pura-pura on dia kayaknya masyarakat deh Bang. Iya mungkin kan tadinya kan mungkin mereka terkenal nih penjudi kan kalah terus ya. Kok mereka tiba-tiba banyak duitnya ya kan? Kaya. Iya kan? Aneh Pak ini jangan-jangan habis rampok bank, begitu ditangkap ternyata judi online. Kalau zaman dulu enggak Bang, Pak jangan-jangan dia pelihara tuyul. Yang ini kan mungkin masyarakat lihat kali, kok mereka tiba-tiba banyak duitnya, foya-foya apa gitu kan. Biasanya laporlah ke polisi ya kan. Tapi masyarakat jarang begitulah Bang. Orang kaya mendadak aja dia nggak mungkin lapor polisi. Pak saya lapor polisi kayaknya dia tuh judol deh Pak, nggak mungkin. Ya bisa jadi pas dia jalan di gang kan ngelirik-ngelirik tetangga gitu kan. Gelagat pencuri nih, mungkin gitu kali pikir tetangga, dilapor sama tetangga ya kan. Pengen juga gue kenal sama bandar di Jogja. Datanglah mereka ke polisi, Pak ini tiba-tiba banyak duit, terus kalau jalan suka ngeliat-liat rumah tetangga, jangan kayak mau beli semua. Coba diperiksa deh Pak, gitu. Datanglah, lapor, ditangkap 5 orang itu. Ternyata kalian itu penjudi. Nah,
Cuma harapan kita mudah-mudahan ya mereka ini bisa jadi jalan polisi untuk menuju ke BD-BD Pemberantasan itu. ya, BD-BD ya. Kan Jadi polisi itu mereka punya trik sendiri loh, Mbak. mudah-mudahan Hmm. bisa terkuak Ya, dengan laporan masyarakat ini, betul. bisa terkuak lagi BD mana. Jadi BD yang lain pun agak sedikit ketar-ketir lah ya Yes, gitu. Karena nanti itu. jangan sampai ke gua nih, jangan sampai ke Iya. gua nih Jadi gitu. bandar-bandar kalaupun kemarin misalnya benar bandarnya yang ngelapor, jangan senang dulu, Bos. Ya kan? Iya. Karena bisa jadi polisi akan pakai 5 orang ini untuk masuk ke sistem mereka kan. Oh, ini Nah, bandarnya. Oh, ini bandarnya. Itu harapan kita. jebol Iya, sistemnya. jangan sampai kayak di orang bilang negeri Konoha itu loh, harapan terus gitu kan. Ya, mudah-mudahan sih enggak. Ya, Ya, mudah-mudahan kalau polisi yang tapi sekarang sih tegas udah. tapi aku lihat sih aku sih ya Bang, jujur aku ya. Aku nih alhamdulillah gitu ya. Masih kita ini masih di negeri yang sekarang ini nih ada Ya. presiden kita sekarang ini. Aku tuh apa ya Bang? Jadi apapun kayaknya nih lebih memasang telinga nih. Apapun gini-gini Peka dia. masyarakat mereka peka. Ya. Gitu. Pemerintah kita sekarang ini peka banget. Pak Iya. Presiden kita peka banget. Ya misalnya nih contohnya ya. Sekarang lagu dari Ahmad Dhani Nah, bisa masalah dibawain loh. royalti. Bisa loh. Ya. Kalau dulu kan enggak. Ya. Tapi setelah kan Ahmad Dhani sekarang kan ada di Gerindra, ada ya. di DPR RI. Betul. Apakah mungkin menurut saya karena saya tahu Bapak ini, saya dari 2008 saya sudah menjadi anak buahnya Bapak. Anak Bapak buahnya ini Pak siapa? Prabowo. Pak Prabowo. Dari 2008 saya sudah menjadi anak buahnya Pak Prabowo. Dari rambut saya mulai merah sampai rambut saya hitam karena saya mengabdi untuk Gerindra dan saya rubah semua image saya. Tadi saya punya dangdut seksi, Iya. saya rubah semua image saya. Rambut Dan warna-warni. iya, warna-warni. Dan kami di tahun 2010 kami pernah main petak umpet di Hambalang. Itu di kediamannya Bapak. Main sama Pak Prabowo? Sama Pak Prabowo. Wih. Main apa tuh yang kalau ada 2 orang ini terus kita muter-muter sambil nyanyi itu. Ah. Dan saya di depan dan kebetulan saya di depan dan Pak Prabowo di belakang gitu gini-gini. Itu kita muter-muter itu Bang. Iya. Kenapa namanya itu? Iya sambil nyanyi pantun-pantun. Maksud saya begitu Pak Prabowo ini kelihatannya tegas. Tapi sisi kebapaannya, sisi penyayangnya itu kalau kita main di sana itu yang saya tidak pernah lupa. Kita main petak umpet dengan Pak Prabowo dan saya depan, Pak Prabowo di belakang dan banyak lagi di belakang-belakang gitu. Itu kita muter-muter dan di situ saya lihat, oh ternyata sisi humorisnya ada. Yeah. Walaupun kelihatan tegar dan dia tanggap Bang. Makanya kenapa saya dulu Bang sebelum saya masuk Gerindra, saya mah Bang kalau ketemu abang nggak kenal sama saya boleh dibilang tuh tingkah saya tuh liar banget. Oh, iya. Liar. Sejak saya masuk di Gerindra 2008, saya menjabat wakil sekjen. Di situ saya mulai berubah saya. Kalau enggak Bang, saya sampai sekarang kan petakilan. Saya menjaga gitu karena Bapak nggak suka. Kalau sudah ya menurut saya kalau kita sudah ada lingkungannya dia, udah deh sifat-sifat yang lain gitu. Kayak sekarang royalti Ahmad Dhani sudah boleh bebas bawakan lagu Ahmad Dhani kan itu menurut mungkin kesadarannya Pak D ataukah mungkin ada sedikit disentil Bapak. Tapi pokoknya setahu saya Bapak itu kalau lu ada di lingkungan gue, lu harus jauh lebih baik. Ya, vibes-nya harus positif. Yes. Gitu. Dan Mbak Tessa ini wakil sekjen DPP Dewan Pimpinan Pusat Dewan Partai Pimpinan Gerindra. Pusat Partai Gerindra. Dari tahun 2008. 2008 itu pertama berdiri. Itu kita masih berkantor di Brawijaya. Saya keliling Indonesia. Saya keliling Indonesia, di situ DPD pembentukan DPD, saya keliling Indonesia ya berapa kali juga bersama Pak Prabowo untuk promosiin Gerindra gitu. Dulu orang belum kenal Gerindra itu apa. Begitu juga saya, pertama kali saya ditawarkan oleh salah satu wasekjen juga, saya belum tahu Gerindra itu apa. Tapi karena saya tahu Pak Prabowo tokohnya, waktu itu mama saya, keluarga saya mengidolakan Pak Prabowo. Di situ saya pikir, oh Pak Prabowo ya, kata mama saya, almarhum mama saya, papa saya, kamu masuk aja, itu kayak bagus nanti tuh, kedepannya jadi presiden. Kecetus sama mama saya, kedepannya presiden karena dia mertuanya presiden gitu kata mama saya, makanya saya ikut di situ. Justru Pak Prabowo dan Partai Gerindra yang banyak merubah saya Bang.
Kalau enggak saya petaki lah, rambut saya merah kuning hijau. Saya ngomong, oh saya nggak bisa diatur dulu bang. Namanya juga sah-sah aja, namanya saya single parent, namanya saya juga artis dangdut segala macam. Job saya full show. Job saya di Kalimantan, ada dulu bupati terkaya se-Indonesia ngontrak saya berapa tahun ngontrak saya bang, gitu loh. Jadi saya dulu orangnya susah untuk diatur. Begitu saya masuk ke Partai Gerindra dan ada tokohnya Pak Prabowo di situ, saya berubah semua. Berubah. Gitu. Apalagi sekarang kelihatan ininya sama Pak Sufmi itu ya. Sufmi Dasko ya. Kalau Pak Dasko itu komandan saya. Kalau saya manggilnya komandan. Pak Dasko itu waktu Gerindra berdiri di Brawijaya, Pak Dasko itu mendirikan juga salah satu saya partai. Namanya Satria. Satria itu awal-awal Satria saya di situ wasekjen. Di Satria ya? itu. Nah, itu Ketuanya langsung Pak Sufmi. Pak Sufmi Dasko langsung. Pak Sufmi Dasko membuka Satria itu. Ketua umumnya waktu itu adalah anak angkat dari Pak Sufmi, namanya Pak Heru. Heru ketua umum, ada Bang Idam namanya sekjen, saya wasekjen di situ. Nah saya wasekjen, jadi Satria itu berdiri langsung di bawah Pak Dasko. Oke. Gitu. Nah, Pak Sufmi ketua DPR. Siapa lagi teman seangkatannya? Ya banyak lah bang, rata-rata teman. 2008 orang Gerindra pertama pasti kan seangkatan semua. Iya, mereka udah ada kursinya masing-masing. Saya ada di kursi saya. Ini kursi saya. Pinjam ya bang? Mbak Tessa ada di mana? Ya kalau saya intinya gini bang. Saya intinya mungkin dulu saya 2009 saya hampir calon pergantian antar waktu DPR RI. Dapil saya Jatim 8, saya suara nomor 2 terbanyak. Kenapa nggak diambil? Mungkin saya waktu itu belum pantas. 2009 itu kita pertama kali masuk DPR itu ada 2009. Kita memenuhi kuota, kita parlemen resort situ. Di situ saya calon PAW, saya nomor 2 suara terbesar, yang mana nomor 1 sakit. Tapi saya menyadarin dan mungkin juga teman-teman saya menyadari saya belum pantas di situ. Gitu. Jadi mungkin pun sekarang mungkin saya rasa saya belum pantas. Jadi saya standby. Pantas, ya? Nah mungkin saya juga nggak ngerti buat kapan kepantasan saya. Sebenarnya udah pantas loh. Iya, kalau dibilang pantas lah bang. Jangan salah loh bang. Saya begitu, ini jujur ya. Saya merit 2011. Saya begitu masuk Persit, saya langsung jadi pengurus Persit. Iya. Saya pengurus bang. Ya saya orangnya, dan saya memang saya ditempatkan di staf ahli bang. Saya staf ahli DPR RI dari 2009. Staf ahli DPR RI, staf ahli praksi. Saya terus bang. Yang ini saya pikir saya standby aja deh, karena kan kita lagi ini. Saya standby. Saya nggak tahu standby sampai kapan. Mungkin kalau dilihat saya udah pantas, mungkin saya akan ditelepon. Nah, kita tunggu Mbak Tessa jadi punya staf ahli. Amin. Ya kan, selama ini jadi staf ahli orang. Amin. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun udah punya staf ahli ya, Mbak. Saya yakin bapak-bapak saya yang di atas, abang-abang saya yang di atas, bapak saya, abang saya tahu. Kalau saya dikasih tugas bang, saya kalau dikasih tugas, misalnya saya dikasih tugas staf anggota dulu, setiap hari saya hadir bang. Tapi kalau staf ahli kan tidak harus hadir. Staf anggota DPR RI saya tiap hari saya hadir. Belum jamnya aja sudah mantap, kan saya orangnya pekerja bang. Saya orang pekerja. Saya yakin itu. Dan kalau saya di misalnya, ditempatkan di sini nih, saya yakin saya sudah berjanji. Begitu saya di merit sama perwira, saya insya Allah ada pernah masalah nggak suami saya? Tidak pernah suami saya bermasalah. Tidak pernah, maaf ya bang, ada tuh istri orang, suaminya dipecat gara-gara istrinya pamer mobil, istrinya masak jelek-jelek pemerintah. Tapi saya seorang penyanyi dangdut, suami saya perwira, tidak pernah suami saya tersentil gara-gara saya. Karena saya begitu jadi pengurus Persit, saya benar-benar total. Suami saya tidak pernah ada masalah sejak dia mengawinin saya. Ibu-ibu kampung aja suaminya dipecat gara-gara istrinya, saya enggak. Itu yang saya jaga. Saya orangnya memang saya kelihatannya orangnya gini bang. Tapi kalau saya dikasih tugas, saya akan benar-benar menjaga tugas itu. Gitu. Dan saya insya Allah saya tidak pernah membuat malu partai saya. Gitu. Yaitu yang saya pikir itu komitmen saya. Memang kelihatannya saya orangnya happy, santai. Karena saya asal muasal dari kelas umur 5 tahun. Mama saya kan guru kesenian. 5 tahun saya udah di panggung besar saya udah nyanyi bang. Jadi kesenian saya tebel.
entertain saya tebel. Jadi kalau saya dikasih tanggung jawab, saya insya Allah akan menjalankan tanggung jawab itu. Dan saya tidak pernah mempermalukan partai sampai saat ini, Bang. Saya tidak pernah mempermalukan Persib sampai saat ini. Saya tidak pernah mempermalukan. Saya juga pengurus cabang olahraga, Bang. Saya juga cabang olahraga saya Kuras juara mendapatkan juara umum di PON kemarin yang di Aceh Medan. Saya juga wasit. Abang tahu dong wasit. Berarti saya menentukan dalam pertandingan itu. Saya dalam saya berlaku wasit, saya lepaskan semua entertain saya. Saya adalah wasit. Saya di sini adalah yang menentukan jalan permainan. Jadi saya orangnya insya Allah kalau diberi tugas saya akan serius gitu. Karena saya sampai saat ini terbukti tidak pernah sekalipun saya mencoreng nama Gerindra, tidak pernah saya mencoreng nama Persib, tidak pernah saya mencoreng nama suami saya. Iya. Gitu loh, Bang. Iya, gitu pemirsa. Jadi dulu juga saya pertama kenal Mbak Tessa itu saya kok agak ibu ini kok agak lain ya, petakilan dan lain-lain. Lalu kita sempat ketemu di tempatnya Indra Tarigan. Iya. Dan saya kaget waktu itu Mbak Tessa bilang saya itu wakil wasekjen DPP Partai Gerindra. Buset. Ini kan Gerindra partai besar. Nah, dari situ tuh saya sering ngobrol bahwa memang benar kalau lagi di dunia entertain ya tampilannya memang begini. Tapi kalau beberapa kali kita diskusi serius tentang, kita pernah bicara tentang visi misinya Pak Prabowo waktu itu, Asta Cita dan lain-lain, dan ibu ini ternyata luar biasa juga. Jadi beberapa kali kita diskusi, Mbak udahlah coba pindah habitat, saya bilang jangan di situ terus gitu loh. Ya gak, karena saya pikir Mbak waktu itu ada di posisi strategis dan memang beliau nggak pernah mengharapkan sesuatu gitu. Tapi buat saya kalau udah sampai di posisi itu tapi 10 tahun jadi staf ahli terus nggak pernah punya staf ahli sendiri, artinya kan Mbak ini masih di Ngeledek jalan ya, Bang, ngeledek. Ini support loh Pak Prabowo. Ini baru kali ini loh Bang saya terbuka di sini, Bang, gitu. Iya, karena saya juga selama ini bingung, malah disuruh nyanyi nyanyi apa lagunya Agnes Mo itu. Lingi itu totalitas saya, Bang. Dan Bang, you break my heart, itu 250 juta viewers sampai saya mendapat penghargaan pencarian Tessa Mariska terbanyak tahun 2023 dari Google. Google Award memberi saya penghargaan pencarian terbanyak, Bang. Itu menurut saya total. Kalau dibilang artis saya total. Belum pernah ada artis 2023 pencarian terbanyak, orang mengklik seluruh Indonesia, Korea, Malaysia, Singapura, sampai penuh tuh Google, sampai dapat Google Award Tessa Mariska. Dan tahu Bang, tahun 2024 siapa saingan saya pencarian terbanyak? Kucing Pak Prabowo, Bobby. Waduh. Yeah. 2023 Tessa Mariska pencarian terbanyak Google. Hampir seluruh Indonesia mencari Tessa Mariska. 2024 saya terhenyak. Saingan saya kucing Pak Prabowo. Tapi saya bangga. Tapi ini real loh, bukan bahasa simbol kan ini kan. Kucing Pak Prabowo. Itu ini Bobby. Kucing, ya, yang kemarin artis-artis pada foto bareng gitu. Betul. Itulah yang mengalahkan saya. Iya Mbak Tessa, tapi ya saya sih kita sering ketemu, ngobrol, diskusi ya kan. Ya berharap mudah-mudahan jangan lupa Bang, kali ini saya sekarang pengurus salah satu saya wakil ketua dari PP-LIPI. Lintas Perempuan Indonesia. Lintas Perempuan Indonesia, saya salah satu ketua, wakil ketua, saya karena saya bertinggal di Jakarta Pusat, saya di tempat saya. Jadi nanti misalnya ada pembulian untuk wanita atau apa, kan banyak nih Bang. Kita akan langsung turun tangan. Gitu. Jadi ini tugasnya serius-serius semua loh, jabatannya serius-serius semua. Iya, kalau tugas cuma serius, ya apa? Ya tugas serius juga kan nggak harus serius Bang. Nanti kita stres. Ya kalau saya dibawa santai saya santai. Tapi kalau dibawa serius saya serius. Makanya saya bilang, saya duduk di Persib, saya jadi istri perwira, tidak pernah saya membuat malu Persib. Tidak pernah saya mencoreng nama suami saya. Jika saya mencoreng nama suami saya, jabatan suami saya turun dong, pasti kena dong. Tidak pernah saya Bang, gitu loh. Itu saya kalau udah masuk kemana saya akan tekun gitu loh. Saya tidak mau tanggung-tanggung. Tapi kalau sampai saat ini saya santai lah.
Saya santai gitu. Tapi insya Allah tidak pernah. Jadi jangan dikira orang, oh dia artis dangdut seksi. Masuk ke Persib bikin malu. Enggak. Saya maaf ngomong ya Bang. Saya nyanyi di kementerian. Ibu wakil menteri jadi ala-ala penari latar saya. Oh. Saya di tengah-tengah. Ada videonya tapi saya belum putar. Karena saya pikir saya nyanyi di tengah-tengah ibu wakil menteri jadi penari latar saya. Saya kan masih belum pantas terus saya. Ya. Saya sampai sekarang belum share. Itu konsumsi internal aja. Yes, tapi maksud saya gitu loh Bang, saya menghargai apapun, sekecil apapun, sebesar apapun saya menghargai gitu loh. Begitu juga dengan totalitas saya maaf ya Bang, saya penyanyi dangdut, saya memang dari kampung, tapi saya keluar album saya tuh dari Blackboard. Dan Abang tahu, EMI Indonesia, IMI, satu-satunya penyanyi dangdut saat itu adalah saya, Tessa Mariska, yang mempunyai album dari EMI Indonesia. Oke. Gitu loh Bang. Cuman saya kadang-kadang konsen, kadang-kadang hilang, konsen lagi hilang, gitu-gitu. Oke. Dan ya begitulah pemirsa memang. Oh satu lagi. Oh ya. Film saya yang diputar di film Malaysia. saya bukan diputar, produksi Malaysia. Saya dikontrak sama produser Malaysia. Film saya main di Malaysia, main di Singapura, main di Brunei. Saya dikontrak, film saya bukan Indonesia. Saya bintang utama film produksi Malaysia. Oke. Tuh, Jadi nyanyi udah. Iya. Ya kan? Film udah. Ya kan? Udah lama berkecimpung di dunia politik. Ya, Wasekjen, jabatannya banyak ya. Sekarang standby. Sekarang ya. Standby saya ini, kursi saya enak banget ini. Ya, mudah-mudahan ya. saya ketemu lagi nanti Mbak Tessa 3-4 bulan, 5 bulan lagi. Mas, Bang, gua udah di salah satu BUMN atau apa gitu kan, ya kan. Jadi wah, ini kita potong tumpeng. Amin. Gue datang ke sini, gue bagi-bagi, gue bawa anak-anak. Ayo mari kita mau kemana aja. Iya, ini pasti ke sini udah pakai blazer ya kan. Ini blazer juga Bang. Iya, tapi ini bawanya jeans. Ini karena mau siap-siap berantem sama pendukungnya Reza Gladys tadi. Iya, makanya nyantai. Kalau pakai high heel susah Bang jalannya, kalau saya dikejar-kejar saya nggak bisa lari. Jadi saya pakai sepatu nyantai. Aduh, Oke, begitulah pemirsa, Mbak Tessa itu jangan, emang ya kebalik lagi, jangan menilai orang dari kulitnya. Don't judge the book by the cover ya, by its cover. Jadi kadang-kadang ada yang kita lihat dari luarnya kalem ini, ternyata yang orang bilang dikira cupu, ternyata suhu gitu. Ya kalau Mbak Tessa ini emang karena banyak temen, jadi fleksibel banget orangnya. Ketemu orang serius ya serius, ketemu orang santai ya santai. Sama saya juga kalau lagi bercanda kayak kita ngelawakin siapa gitu, hahaha, hihihi. Tapi kalau lagi ngomongin hal-hal serius, kita sering kok diskusi, ngobrolin isu-isu politik kayak tadi ngomongin. Ini tadi kayak kita bawa bercanda ya, karena lucu juga kan kasus judol itu. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih Mbak Tessa. Udah capek-capek tadi di sidang masih mau ke sini. Sudah sharing cerita dari sidang, judol sampai terakhir kita ngomong tentang bagaimana perjalanan Mbak Tessa, singkat banget sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sebulan 2 bulan ketemu lagi di sini. Dan saya sudah membawa bawa abang-abang ini semua, udah melempar-lempar. Melempar buah, bawa anggur, bawa pisang, bawa rambutan. Lempar gelas. Terima kasih Mbak Tessa. Pemirsa, itulah obrolan kita dengan Mbak Tessa. Kalian juga kalau kenal dekat sama beliau akan tahu semua sisinya. Di sini ada seriusnya, di sini ada bercandanya. Jadi penuh warna sebenarnya Mbak Tessa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini, kita bicarakan bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.